Lunga perang putung watange. Lunga perang sama dengan pergi ke medan perang. Putung watange sama dengan patah tongkatnya. Negara Demak yang selalu mengadakan peperangan untuk menaklukkan beberapa negara akhirnya mengalami kekalahan juga. Demak pernah menyerang Samudra Pasai, tapi akhirnya menelan kekalahan. Banyak tentara yang gugur di medan laga akibat gempuran musuh maupun sakit. Alelungan datan kongsi bebasahan kaselak kempuwe bedah. Makna harfiahnya bepergian belum sampai di tujuan, kampuhnya sudah sobek. Ungkapan ini melambangkan penguasa Pajang Sultan Adiwijaya alias Joko Tingkir belum sempat menikmati kejayaan sebagai Raja Pajang tersusul kematiannya. Surakalpa semune lintang sinipat. Ini melambangkan Mataram di bawah kekuasaan Panembahan Senopati ing Aluga. Sura berarti pemberani, berkuasa, dewa atau raksasa. Memang Raja Mataram tersebut terkenal sebagai seorang yang pemberani. Kalpa artinya cincin atau bisa juga berarti kekurangan. Lintang sinipat artinya bintang yang cahayanya suram karena hari menjelang pagi. Bintang itu terkenal atau sinipat sorot matahari, maka sinarnya berkurang. Raja Mataram yang pertama memang pemberani dalam menaklukkan musuh. Panembahan Senopati juga menggemari topo broto dan menjalani hidup yang serba kekurangan. Hebatnya ia menaklukkan musuh hanya dengan kekuatan hati saja, tidak dengan angkatan perang. Ia hanya percaya pada uluran tangan Tuhan. Sayangnya belum selesai seluruh perjuangannya, ia sudah keburu meninggal. Kembang sempol semune lebih kekedu. Kembang sempol sama dengan bunga tunjung, lebih sama dengan mudin atau penghulu. Kekedu sama dengan berkopiah. Ungkapan tersebut melambangkan Raja Mataram sesuhunan Adi Prabu Onyokrawati, Senopati ing Aluga yang meninggal di Krapyak atau Panembahan Sedo Krapyak, dan Sultan Agung Prabu Onyokrokusumo anaknya. Keduanya harum bagaikan bunga tunjung yang warnanya bagus. Keduanya juga dikenal sebagai orang yang kusuk pada agama. Kalpika seru semune kenaka putung. Kalpika seru sama dengan cincin yang sempit. Kenaka putung sama dengan kukunya patah. Ini adalah perlambang tentang susuhunan Amangkurat yang bersifat amat keras, disimbolkan sebagai cincin yang tak longgar. Pada akhirnya lolos atau dipaksa keluar dari ibu kota negara atau kukunya putus. Layon Kelly semune satrio brangti. Layon Kelly sama dengan mayat yang terhanyut. Satrio brangti sama dengan kesatria jatuh cinta. Ini melambangkan putra dari susunan Amangkurat yang wafat dan dimakamkan di Tegal Arum. Dia mengikuti orang tuanya pergi dari negara dan kembali menduduki tahta kerajaan. Diperlambangkan sebagai mayat hanyut. Tapi saat menjadi raja, ia selalu sibuk berperang menaklukkan kerajaan kanan kiri. Ini diperlambangkan sebagai satrio berangti atau kesatria jatuh cinta. Tapi berangti juga bisa berarti susah. Kembang tepus semune Arjuna kelor. Ungkapan ini adalah perlambang bagi susuhunan Amangkurat emas. Kembang tepus berwarna buruk dan tidak berbau. Sifat yang buruk ini bertambah
tambah dengan sifat hidung belang atau diperlambangkan sebagai Arjuna kelor. Gunung Kendeng semune kenyo musani. Ungkapan ini adalah perlambang bagi Pakubuwono I yang umurnya sangat panjang. Gunung Kendeng adalah gunung yang panjang sekali. Namun setelah menjadi raja, pikirannya masih seperti anak kecil. Ia suka mengerjakan pekerjaan yang kurang penting, atau disimpulkan dengan ungkapan kenyo musani. Lung gadung semune roro nglikasi. Susunan Prabu Amangkurat yang menjadi raja penuh inisiatif dalam segala hal, tapi sayangnya ia juga suka sekali main kotor dengan wanita. Gajah Meta semune tengu lelaken. Gajah Meta, gajah mengamuk. Tengu lelaken, hewan kecil seperti kutu yang bersenggama. Ini adalah perlambang Pakubuwono II sebagai seorang raja yang disegani raja lain. Namun sayang tak kalah kedatangan lawan, dia berhati kecil. Lalu lari ke Kadipaten Ponorogo dan memperistri putri Adipati Ponorogo dengan harapan agar dibantu. Panji loro semune pajang Mataram. Ini melambangkan keadaan negara pada zaman kekuasaan Pakubuwono III. Waktu itu ada dua raja, Panji Loro. Panji loro ialah negara, di Surakarta lambangnya ialah pajang. Dan satu lagi yang dipimpin oleh Arya Mangkubumi, di Yogyakarta lambangnya Mataram. Roro ngangsu rondo, loro nututi pijer, atet tukar. Ini perlambang bagi Pakubuwono IV. Beliau suka sekali berguru ilmu, tapi sayang kesukaan itu menyebabkan perselisihan antara dua negara. Ada sumber menyebutkan perlambang itu menceritakan perang Mangkunegara. Raden Mas Said diibaratkan sebagai Roro Ngangsu, atau gadis yang mencari air atau mencari pencernihan dirinya. Berontaknya Raden Mas Said dicoba didamaikan oleh Surakarta dan Yogyakarta, atau Rondo Loro, sama dengan janda dua. Namun selalu timbul perselisihan saja. Pijer tertukar, sama dengan selalu berselisih. Datan kober apepais tan angulah kemben sinjang. Ini merupakan perlambang bagi susunan Pakubuwono V. Artinya sang raja tak sempat mengatur negara sebab ada masalah lain yang merepotkan. Pakubuwono V juga disebut susunan sugih. Ada juga yang menyebut bahwa perlambang yang sama diperuntukkan bagi Sri Pakubuwono IV. Sebab Sri Pakubuwono IV juga tak memiliki kesempatan penuh untuk mengatur negara. Pakubuwono keempat terkenal sebagai raja susuhunan bagus. Jemparing lumepas semune tanpa gendhewa. Jemparing lumepas sama dengan panah terlepas. Gendhewa sama dengan busur. Ini perlambang bagi Sri Sultan Hamengkubuwono III, yang berarti segala kemauannya tak berdasar adat kebiasaan. Kala bendu semune Semarang lan Tembayat. Perlambang ini memprediksikan pecahnya perang antara Pangeran Diponegoro yang dilambangkan sebagai Tembayat melawan tentara Kompeni Belanda yang dilambangkan Semarang. Karoyo sempal semune tanpa gegaman. Perlambang ini bermakna bahwa wilayah Surakarta dan Yogyakarta yang berkurang atau berlambang karoya sempal, atau tanpa ada peperangan tanpa gegaman. Di Surakarta yang bertahta sebagai raja adalah Sri Suhunan Pakubuwono VII, dan yang bertahta di Yogyakarta adalah Sri Sultan Hamengkubuwono V. Jago tarungan kalangan jroning kurungan. Perlambang ini mengacu pada Pakubuwono VIII serta Sultan Hamengkubuwono VI. Keduanya menggantikan ayahnya. Suksesi terjadi hanya terjadi dalam lingkungan istana.
Ratu Ayu semune tanpa wiraga. Ini adalah petanda bagi kerajaan Surakarta pada zaman kekuasaan Pakubuwono IX. Sedangkan Yogyakarta adalah Hamengkubuwono VI. Kedua raja itu sama tampan wajahnya. Dagang layar semune kemiri kopong. Yang menjadi raja serba tergesa-gesa kehendaknya, namun itu tidak ada faedahnya sama sekali. Belum jelas merujuk kepada siapa perlambang ini. Mayang mekar semune tunjung karoban. Artinya yang menjadi raja terkenal kehebatannya, namun akhirnya menemui kesusahan juga. Belum jelas siapa yang dimaksud dengan perlambang ini. Tunjung putih semune budak sinumpet. Ini sebuah perlambang yang mengacu pada sosok Satrio Piningit sebagai pemimpin Nusantara. Dalam ramalan Jayabaya memang disebut adanya negara di Ketangga atau daerah Kediri, rajanya Tunjung Putih yang artinya berhati suci. Tapi sosok yang sang raja masih disembunyikan secara gaib oleh Tuhan, atau disimbolkan dengan istilah budak sinumpet. Kembang sungsang semune budak sategal. Ini adalah pelambang bagi negara Ketangga, Kacepit, Karangboyo di zaman akhir yang berkuasa oleh ialah keturunan raja yang sudah susut kekuasaannya, tapi memiliki bala tentara yang kuat. Damarwulan semune asmara kingkin. Pelambang kebangkitan kembali negara Kediri. Sang raja disebut-sebut masih keturunan dari Ratu Adil yang senantiasa cinta kepada Tuhan. Kembang lesah semune kacuran kurang. Ini sebuah lambang mengenai 3 negara. Di bumi Kapanasan sebelah barat di Kali Cemara. Tanah di Gegalang dekat Jipang. Tanah di Tembalang dekat Tembayat di daerah pesisir Sedayu. Belum begitu lama bertahta, sang raja sudah turun tahta sebab kalah perang melawan musuh dari Nusa Prenggi. Kemudian orang Nusa Prenggi menjadi raja di sebelah timur laut Gunung Indrakila di kaki Gunung Candramuka. Gandrung-gandrung ing lulurung andulu geluk kekendan. Keris parung tanpa karya. Adolen tukokno uleng-uleng campur sewawur. Ini lambang negara Ngamartalaya, tanah waringin rubuh dekat di Moro. Perlambang ini melukiskan bahwa waktu itu tanah Jawa sangat aman, sentosa, tentram, dan bahagia. Tidak ada orang hidup susah. Kalau ada yang bernestapa hanyalah karena asmara. Simbolnya gandrung-gandrung ing lelurung andulu gelung kegendon. Keadaan aman dan sentosa sehingga keris parung tidak lagi ada guna. Karena lebih baik keris itu ditukar dengan ulang-ulang campur baur atau yang menunjukkan gemah ripahnya negara itu.